warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tular 14. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran dari prostat dan penyakit yang terkait dengan prostat. Oke, yang pertama mengenai anatomi dan peran dari prostat. Nah, kelenjar prostat merupakan kelenjar yang memiliki panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan memiliki kedalaman secara anteroposterior 2 cm. 2/3 strukturnya disusun oleh kelenjar dan juga 1/3 strukturnya disusun oleh fluid muskular. Prostat ini memiliki struktur yaitu memiliki dasar, puncak, anterior muskular, posterior, dan juga inferolateral yang berhubungan dengan organ-organ atau area di sekitarnya. Jaringan pada kelenjar di prostat ini dibagi menjadi 3 zona yang dibagi berdasarkan struktur yang paling dalam sampai ke paling luar. Yang pertama ada zona transisi, kemudian zona pusat, dan juga zona perifer. Nah, untuk lobusnya secara klinis ini, prostat umumnya digambarkan memiliki 2 lobus. Yang pertama ada lobus lateral dan juga lobus middle. Nah, lobus lateral ini terdiri dari 2 lobus yang dipisahkan oleh central sulcus, dan juga lobus middle yang ketika digambarkan itu terproyeksi sampai dengan ke kandung kemih pada pria yang lebih tua. Peran dari kelenjar prostat sebagai dari bagian sistem reproduksi pria, kelenjar prostat ini memiliki beberapa peranan. Yang pertama adalah mengeluarkan cairan yang bersifat basah, kedua menghasilkan enzim pembekuan atau clotting enzim, dan melepaskan antigen spesifik prostat atau yang disebut dengan PSA, kemudian mensekresi cairan encer seperti susu yang mengandung kalsium, ion sitrat, ion fosfat, enzim pembekuan, dan juga profibrinolysin. Kemudian prostat ini juga mengubah testosteron menjadi bentuk aktif secara biologis, yaitu DHT atau dihidrotestosteron. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan penyakitnya. Yang pertama ada prostatitis. Nah, prostatitis itu merupakan kondisi terjadinya inflamasi pada prostat yang hanya terjadi pada sebagian saluran ekskretori saja. Kasus ini tuh bisa terjadi pada 4% hingga 36% populasi pria dan meningkat hingga 50% pada lansia. Nah, untuk etiologinya ada yang disebabkan karena bakteri, yaitu infeksi bakteri gram negatif, Enterobacteriaceae, dan juga enterokokki dari sistem pencernaan, terutama E. coli. Terus ada juga yang bukan dari bakteri, contohnya kayak inflamasi, imun, neuroendokrin, dan juga mekanisme neuropatik. Nah, untuk klasifikasinya, ada asbakterial prostatitis, kemudian ada clostridial prostatitis, dan itu juga berapa ada manifestasi klinisnya. Kemudian klasifikasi selanjutnya ada chronic pelvic pain syndrome dan juga ada asimptomatik inflammatory prostatitis beserta manifestasi klinisnya. Sekarang mengenai dari BPH atau benign prostatic hyperplasia. BPH sendiri merupakan tumor jinak. Penyebab paling umum dari pembesaran prostat disebabkan oleh proliferasi dari stromal dan elemen glandural, di mana epidemiologinya menyerang pada pria di atas dari 60 tahun dan meningkat pada pria di atas dari 70 tahun, yaitu sekitar 90%. Kemudian faktor resiko dari penyakit ini ialah obesitas, sindrom metabolik, dan genetik. Ini untuk patogenesis dan histopatologinya. Patogenesisnya itu adalah dikarenakan adanya proliferasi sel dan kematian sel yang tidak seimbang, sehingga mengakibatkan terjadinya proliferasi seluler yang dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah sel epitel dan stroma di area periuretra prostat, seperti dapat dilihat pada histopatologinya. Untuk manifestasi klinisnya itu yang pertama ada gejala lower urinary tract symptom, kemudian ada nyeri pinggang, hidronefrosis, dan hemoroid karena mengejan saat berkemih. Selanjutnya adalah prostat cancer. Kanker prostat itu merupakan kanker kedua tersering setelah kanker paru-paru yang didiagnosis secara global. Lebih dari 300.000 kematian terjadi akibat penyakit ini, dan penyakit ini merupakan penyebab kematian kelima pada laki-laki di dunia akibat kanker. Untuk faktor resikonya terjadinya kanker prostat, pertama itu ada faktor keturunan, dikarenakan adanya riwayat kanker prostat prakeluarga, baik ayahnya maupun saudara laki-lakinya. Kalau ada faktor umur, biasanya terjadi pada umur 50-90 tahun ke atas, dan juga ada faktor lingkungan. Biasanya dikarenakan adanya paparan karsinogen, estrogen, maupun oksidan. Untuk manifestasinya klinisnya sendiri itu bisa dilihat dari lower urinary tract symptom, dan juga biasanya ada keluhan obstruktif atau iritatif saat berkemih, seperti adanya hematuria. Untuk diagnosisnya sendiri, pada history taking dilihat dari lower urinary tract symptoms, terus dari physical examination itu dari DRE, ada limfadenopati, dilihat bisa jadi ada limfedema, lalu dari ada PSA, transrektal ultrasound, dan juga dari biopsinya. Lalu untuk treatmentnya sendiri bisa dari operasi, terapi radiasi, kemoterapi, terapi hormonal, maupun cryosurgery. Baik, sekian presentasi kelompok dari kami. Terima kasih.